Jadi untuk hari ini kita akan coba membahas tentang cara untuk painting rambut sebuah karakter ya. Halo semua, selamat datang di Open Course Carrot Academy. Sebelum kita mulai, jika kalian ingin menonton video ini sambil ikut praktik juga, kalian bisa siapkan dulu terlebih dahulu untuk alat-alat yang kalian akan gunakan ya. Oke? Untuk perkenalannya, aplikasi yang akan aku gunakan hari ini adalah aplikasi Clip Studio Paint ya. Mungkin kalian udah familiar dengan aplikasi tersebut ya. Tapi kalau kalian pakai aplikasi yang lain juga nggak apa-apa. Misalkan kalian pakai iBiz atau Medibank juga bisa ya. Secara dasarnya juga kurang lebih sama. Untuk kali ini aku akan mulai dari step awalnya sampai tahap rendering terakhirnya. Oke, jadi kita akan coba untuk cover satu persatu. Oke, udah disiapkan semua alatnya. Kalau udah, kita akan mulai nih. Untuk step awalnya, aku akan coba untuk ngasih base colornya. Jadi, kita akan skip untuk proses pembuatan line artnya, yaitu bisa kalian siapkan tersendiri untuk line artnya. Karena kita hari ini akan fokus di bagian coloringnya ya, atau renderingnya. Jadi kita langsung aja nih ke step awalnya. Untuk step awalnya kita akan coba kasih base color untuk rambut yang akan kita warnain ya atau coloring. Nah untuk base colornya bebas kalian mau pilih warna apa. Kalau kakak sarankan kalian pilih warna yang tidak terlalu saturated ya atau terlalu tajam gitu. Kita akan coba pilih di tengah-tengah seperti ini spektrum warnanya. Misalkan kakak mau pilih warna merah deh untuk rambutnya. Nah, terus untuk selanjutnya kalian bisa bikin layer baru, terus layernya ini bisa dipindah ke bawah layer line artnya. Oke, kalian bisa namain juga biar kayak layer kalian itu lebih organized ya. Nah, namanya mungkin base color. Nah, di layer ini kita akan tempatkan base color untuk rambut yang akan kita warnai atau render. Untuk base colornya kakak saranin pakai brush pen ya. Brush pen itu dia lebih solid jadi bisa kayak ngecover semua bagian yang bolong-bolong gitu ya. Misalkan kalau kita pakai brush yang bertekstur atau brush yang lebih soft gitu, biasanya warnanya agak ini ya, agak transparan gitu. Jadi kita akan coba pakai brush pen untuk coloringnya. Nah, biar cepat juga kalian bisa kasih kayak lasso seperti ini ya. Kalian bisa lasso dulu bagian-bagian yang cukup gede atau cukup besar seperti ini. Terus kalian bisa langsung fill warna aja. Ini kan masih ada beberapa bagian yang belum tercover ya. Kita rapihin dulu bagian-bagian yang belum tercover di sini. Nah, seperti ini. Kalau udah kita akan coba
rapikan bagian-bagian di pinggirnya ya. Oke, jadi kita udah ngecover untuk base colornya di sini ya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan coba uh, untuk membuat base colornya ini nggak terlalu monoton ya. Nah, untuk rendering kali ini aku akan coba bedakan untuk value dari warna rambut yang ada di bagian depan dan warna rambut yang ada di bagian belakangnya. Nah, untuk kali ini aku akan coba untuk clipping atau ini ya alpha lock atau lock transparent pixel untuk bagian rambutnya. Nah, ini agar pas kita ngewarnain, misalkan aku kasih warna yang cukup, yang agak beda, nah dia nggak akan keluar garis seperti ini. Nah, kali ini kita akan gunakan lock transparent pixel untuk pembuatan value yang rambut yang bagian belakangnya. Nah, untuk value yang rambut belakangnya aku akan coba buat dia lebih terang. Wait. Nah, aku akan coba kasih value yang lebih terang seperti ini agar dia terlihat lebih berbeda dari rambut bagian depannya.
Ini juga bisa kayak menambah kesan ininya ya, kesan dimensi dari rambut yang kita warnai atau rambut yang kita render. Oke, kira-kira bentuknya bakal seperti ini, akan seperti ini. Terus selanjutnya kita akan mulai masuk ke step renderingnya. Untuk ngasih base value-nya. Nah, kita akan coba memilih warna yang lebih gelap, gak terlalu gelap seperti ini. Kita juga bisa sesuaikan warnanya ya. Ini terlalu terang. Kita bisa sesuaikan warnanya seperti ini. Nah, untuk bagian gelapnya kita akan coba taruh di bawah, di bagian ujung rambut yang udah kita gambarkan. Ujungnya itu ada di ujung atas, di sini, dan di ujung bawah. Untuk bentuknya atau shape-nya dia akan mengikuti dari bentuk rambutnya sendiri. Nah, kalau udah kita akan coba lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya kita bisa bikin layer baru untuk base value-nya ya. Jadi tadi itu kita kasih untuk base color-nya, sekarang kita kasih untuk base value-nya atau base gelap terangnya ya. Untuk base gelap terangnya biar kita nggak terlalu ini ya, terlalu ribet gitu ngasihnya, kita bisa clipping seperti ini. Kalau kita clipping dia nggak akan keluar dari base color yang udah kita buat. Jadi kalau kakak matiin clippingnya dia akan keluar garis seperti ini. Makanya kita akan pakai clipping seperti ini biar dia nggak keluar garis. Nah, untuk step awalnya kita bisa bikin value yang lebih terang, lebih gelap seperti ini. Untuk bagian gelap rambut itu dia akan berada di tiap ujung rambutnya. Ujungnya ini ada di ujung bawah sama di ujung atas. Kita coba cover. Kita bisa kasih juga untuk bayangan yang ada di tiap bagian rambutnya ya. Jadi kalau shading rambut itu kita nggak shading per helai ya, tapi kita kayak pertimbangkan per kelompok rambutnya. Bahkan kakak pertimbangin kelompok rambut yang ada di bagian depan dulu. 3 kelompok rambut yang ada di depan. Sama dengan yang udah kita lakuin tadi, kita kasih bagian gelap di tiap ujung kelompok rambutnya. Nah, terus kita pertimbangkan juga kelompok rambut keseluruhannya ya. Jadi kita bayangkan rambut ini dia adalah sebuah bola yang bentuknya nggak rata gitu ya. Nah, kalau kita shading bola berarti dia tiap
Dia makin ke ujung itu dia makin dominan untuk area gelapnya. Jadi kakak akan coba kasih warna yang lebih gelap di bagian belakangnya seperti ini. Jadi hampir gelap semua. Nah, sama dengan bagian yang satunya. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa kayak munculin shape dari tekstur rambutnya. Seperti ini. Nah, untuk shape-nya juga kita bisa kayak bikin lebih itu agak detail gitu ya, tapi nggak detail-detail amat. Nggak detail seperti ini, jadi kayak kita keluarkan tekstur rambutnya sedikit dengan cara menghapus beberapa bagian dan uh, membuat stroke di beberapa bagian. Jadi kita kayak keluarkan gitu ya, keluarkan teksturnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut di bagian yang lainnya. Terus kita bisa tambahkan bagian highlightnya ya. Untuk bagian highlightnya itu, kita akan coba buat layer baru. Terus kita bikin area untuk highlightnya. Highlightnya itu kita bisa kayak tentukan dari arah sumber cahayanya. Kalau kakak mungkin sumber cahayanya ada di sebelah kiri ya. Terus kita pilih warna yang cukup terang. Highlightnya juga bisa dibentuk seperti ini. Terus dia akan membuat sebuah cincin di sini ya, yang mengikat, yang mengitari bagian rambut yang udah kita buat.
tetap mengikuti dari eh, kontur keseluruhan rambutnya ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita juga bisa tambahkan tone warna yang lebih bervariasi ya. Misalkan, kita kan warna rambutnya dia agak merah jambu ya, atau merah gitu. Nah, kita akan coba kasih warna yang lebih bervariasi. Misalkan kakak akan tambahkan kayak spektrum warna ungu di beberapa bagian. Ini misalkan di bagian bayangannya. Terus kita akan kasih beberapa warna yang agak gelap di bagian highlightnya ya. Biar kayak membuat highlightnya itu dia lebih kontras. Untuk menambah kesan kedalaman juga kita bisa kayak membuat warna gelapnya itu dia lebih gelap lagi di beberapa bagian. Misalkan kayak ada bayangan level keduanya gitu ya. Mungkin dia lebih gelap lagi seperti ini. Aku juga bisa bikin di area bayangannya. Dan juga ada di bagian antara bagian base color sama bagian gelapnya ya.
Kira-kira seperti ini. Nah, secara keseluruhan sudah terlihat lebih bagus ya. Warnanya juga udah terlihat lebih bervariasi. Perbedaan digital drawing dan digital painting. Saat ini, banyak yang tertarik dengan seni menggambar secara digital. Namun, seringkali masih ada yang bingung dengan perbedaan antara digital painting dan digital drawing. Perbedaannya ini terletak pada teknik dan tujuan penggunaannya loh. Yuk, kita cari tahu apa saja perbedaannya. Digital drawing. Satu, digital drawing adalah proses membuat gambar atau ilustrasi menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak digital. Lalu yang kedua, fokus utama dari digital drawing adalah pada garis dan bentuk, dengan penekanan pada penggunaan pensil digital atau alat serupa untuk membuat gambar yang terdiri dari garis-garis dan detail-detail. Lalu yang terakhir, tujuan utama dari digital drawing adalah untuk membuat gambar yang bersifat ilustratif atau representatif, seperti karakter kartun, ilustrasi buku anak-anak, atau sketsa konseptual. Selanjutnya ada digital painting. Yang pertama, digital painting melibatkan proses membuat gambar yang lebih kompleks dan detail menggunakan teknik yang meniru lukisan tradisional. Lalu yang kedua, fokus utama dari digital painting adalah pada penggunaan berbagai alat dan teknik untuk mewarnai gambar, menciptakan efek visual, dan menciptakan kedalaman dan dimensi. Yang ketiga, tujuan utama dari digital painting adalah untuk menciptakan karya seni yang mirip dengan lukisan tradisional, seperti pemandangan alam, potret, atau karya seni konseptual. Namun dalam praktiknya, banyak seniman yang menggabungkan kedua teknik tersebut dalam karya mereka. Misalnya, seorang seniman membuat sketsa atau gambar dasar menggunakan teknik digital drawing, dan kemudian melanjutkan mewarnai dan menambahkan detail dengan menggunakan teknik digital painting. Kita udah akan di tahap rendering ya. Setelah ini, untuk renderingnya kita bisa bikin layernya itu dia ada di atas layer line art seperti ini. Jadi kayak line artnya itu kita akan timpa dan dia akan kayak terintegrasi dengan bagian gelapnya. Nah, kita juga bisa sekalian untuk merapikan bagian-bagian yang masih agak kasar seperti ini. Untuk brushnya kalian bisa pakai brush soft brown brush ya, atau kalau di CSP itu Clip Studio Paint dia lebih ke round mixing brush. Kita bisa rapikan bagian-bagiannya. Nah, kita juga bisa blend perlahan-lahan seperti ini. Jadi ada bagian yang dia agak soft gitu ya, atau dia lebih tergradasi. Nah, kita bisa painting seperti ini. Kalau kakak ini pakainya lebih ke digital painting ya, daripada pakai tool yang kayak blur atau kayak smudge gitu. Kakak pakai teknik digital painting. Digital painting itu kayak kita ambil warna dari dua value yang berbeda atau dari dua warna yang berbeda, terus kita mixing secara manual um, menggunakan color pick seperti ini.
Nah, kita juga bisa kayak keluarkan tekstur rambutnya dengan teknik digital painting ini. Jadi kayak bisa lebih rapi gitu ya, bisa lebih keluar karakteristiknya. Nah, jadi kira-kira kita udah selesai untuk satu bagian rambut ya, atau satu kelompok rambut. Nah, setelah ini kita akan coba ke bagian rambut yang lain atau ke kelompok rambut yang lain menggunakan teknik yang kurang lebih sama seperti yang udah kita coba sebelumnya.
Kalian bisa tambahkan lagi kayak dari segi finishing touch-nya ya. Misalkan kalian bisa kayak tambahkan per helaiannya seperti ini, kita bisa bikin layer baru dulu. Di atas layer render yang udah kita buat, di situ kita bisa kayak munculkan kayak bagian minor dari rambutnya. Misalkan helaian rambut yang keluar seperti ini. Ini kalian bisa pilih warnanya dari bagian highlight maupun dari bagian base colornya. Juga bisa seperti ini. Jadi kayak dia lebih kelihatan lebih bertekstur ya. Kalian bisa tambahkan lagi lebih banyak kalau kalian mau, tapi segini juga udah cukup ya. Oke. Nah, itulah materi untuk video open course kali ini ya. Dari sini kita udah bisa cukup paham untuk cara shading rambut ya. Nah, kalian juga bisa diulang lagi di rumah untuk apa yang udah kita pelajarin hari ini atau apa yang udah kita praktekin hari ini. Kalian juga bisa terapkan di berbagai bentuk rambut yang lain ya. Untuk penutupannya kakak akan ngeringkas untuk materi hari ini dulu ya. Kita mulai dari base color dulu seperti ini. Terus kita fokuskan dulu di value yang lebih gelapnya atau bagian gelap pertamanya, terus kita kasih bagian highlightnya seperti ini, highlight, terus kita bisa kasih bagian-bagian warna pendukung ya atau warna yang lebih bervariasi. Setelah itu kita bisa masuk di bagian renderingnya, dan terakhir kita bisa kasih untuk bagian finishingnya ya seperti ini ya. Paling itu aja untuk ringkasan materinya. Sekian untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya semua. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar aja. Oke, sampai jumpa di materi Carrot Academy Open Course selanjutnya. Oke semua, bye-bye. Terima kasih udah menonton video Open Course kali ini.